Di video kali ini saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dari kalian. Biasanya kita selalu mereview BMW dan membahas tentang BMW. Kita baru saja kedatangan satu kunci dan mobil ini. Kalian penasaran dengan unitnya? Karena kita baru kedatangan BMW. Di video kali ini saya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda kepada kalian. Biasanya kita selalu mereview BMW dan juga menawarkannya kepada kalian. Di video kali ini kita akan membahas mobil dari kunci ini. Kalian penasaran? Yes, kita baru kedatangan Mini Cooper S Countryman. Penasaran dengan unitnya seperti apa? Tonton video ini hingga akhir. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mobil yang spesial ini, saya ingin kasih lihat dulu dari kuncinya. Tadi di awal kalian salah fokus nggak? Kuncinya tidak seperti biasanya Mini. Yes, ini adalah kunci untuk optional John Cooper Works Package. Ya, bentuknya adalah disc brake dengan ada kaliper merah. Karena ini bukanlah sembarang Mini Countryman biasa. Ini adalah Mini Countryman Cooper S, namun sudah dilengkapi dengan opsional dari John Cooper Works. Nah, penasaran dengan opsionalnya apa saja dari mobil ini? Kita akan bahas satu persatu dari mobilnya. Kita bahas dulu untuk Mini Cooper Countryman. Mini Cooper Countryman adalah mobil dengan basis yang sama dengan BMW X1. Kalau BMW X1 kode bodinya adalah F84, kalau mobil ini adalah F60. Jadi mobil ini adalah basis yang sama, mobil yang sama namun dibuat versi lebih funky, lebih nyeleneh, lebih nyentrik, ciri khas dari Mini. Mini Countryman ini adalah Mini paling besar yang ada sekarang di dunia sekalipun. Pada awalnya ini menjadi pro kontra ya di kalangan customer. Mini itu harusnya dari awal itu adalah Mini yang kecil, Mini 3 doors yang hatchback. Karena historikalnya dari dulu Mini itu adalah sekecil Morris kalau kalian tahu. Namun pada akhirnya Mini ini membuat versi yang paling besarnya, compact SUV, dan ternyata di Indonesia ini sangat ramai karena memang orang Indonesia memang suka dengan mobil yang memiliki fleksibilitas tinggi, ground clearance tinggi, kapasitas interior besar, dan juga kapasitas bagasi juga besar. Lalu mobil ini karena adalah Mini paling besar memiliki panjang kurang lebih 4,3 meter dengan lebar kurang lebih 1,8 meter. Memang untuk seukuran ini Mini ini cukup besar ya, tapi kalau ketika kita membawanya itu tidak terasa besar sama sekali, terasa memang ini adalah sebuah compact SUV. Walaupun ini adalah sebuah compact SUV, mesin yang diusungnya ini cukup spesial. Sekarang kita akan bahas untuk mesinnya. Saya akan buka kap mesinnya dulu. Sebelum kita akan membahas mesinnya, ini yang menjadi ciri khas dari Mini. Kap mesinnya bergabung dengan frame dari headlampnya, jadi langsung terangkat semua nih. Ciri khas banget dari Mini. Ya, inilah mesin dari Mini Countryman Cooper S John Cooper Works Package. Kita bahas dulu untuk spek teknis dasarnya. Karena ini adalah Cooper S, mesin yang dipakai adalah 2000 cc twin power turbo. Ini adalah mesin B48 series dengan output tenaga 192 horsepower dan torsi 280 Nm. Mobil ini dikawinkan dengan transmisi ZF8 percepatan, lalu berpenggerak roda depan. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, mobil ini memang satu basis dengan BMW X1. Tapi yang membedakan Countryman Cooper S biasa dengan unit kita ini adalah, kameramen bisa maju, lihat dong, ada semacam emblem John Cooper Works Tuning Kit nomor seri sekian. Yes, artinya apa? Mesin ini sudah dicun ulang oleh John Cooper Works, tapi sayangnya
sampai saat ini saya belum menemukan figur tenaga yang dikeluarkan oleh mobil ini. Jadi untuk kali ini kita akan membahas secara spek dasar teknisnya 192 horsepower dan juga torsi 280 Nm. Lalu karena mesin ini juga tuning kitnya dari John Cooper Works, knalpotnya pun itu sudah menggunakan sport exhaust yang dilengkapi juga dengan Valvetronic. Nanti kita akan bahas di video footage selanjutnya. Kalau kita lihat dari bagian depannya, ini sih Mini Cooper banget ya, dimana tarikan garisnya itu membulat, tidak ada garisan yang patah-patah, lampunya membulat dengan DRL nih yang bulat nih melingkari dari lampunya. Kemudian headlamp ini menggunakan proyektor, tapi memang lampu ini bukan seperti BMW yang adaptif LED yang lampu itu bisa berbelok, enggak. Mobil ini dilengkapi dengan cornering light. Dan untuk lampu sennya pun sayangnya ini masih menggunakan bohlam biasa ya, masih bukan LED. Lalu grillnya ini ciri khas banget dari Mini, dimana ada list berwarna merah. Kemudian logonya ini juga menandakan bahwa ini adalah Cooper S. Body kit ini sporty dari John Cooper Works ya, dan ini ada fog lamp juga di bagian tengah yang menambah kesan funky ini, karena kalau kalian pernah modifikasi mobil pengen kelihatan retro, pasti tambahin lampu sorot 2 di bagian depan. Nah, ini konsepnya mirip-mirip tapi ini ditaruh di bagian bumper. Sekarang kita ke bagian samping. Oh ya, sebelum ke bagian samping, ini mobil sudah menggunakan option. Jujur saya kurang tahu apakah ini option tambahan yang dibayar oleh customer sebelumnya, apakah ini memang sudah bawaan. Ini ada striping merah di bagian kap mesin, dan kemudian menyambung ke bagian plafon dan nanti sampai ke bagian belakang berwarna merah. Selain itu spion juga ini dikelir berwarna merah juga gitu ya. Lalu kita bahas yuk untuk velgnya. Nah, velgnya bukan velg Mini biasa. Ini velgnya adalah velg yang cukup spesial karena dari John Cooper Works. Ini dopnya John Cooper Works. Kemudian ada 5 palang dan ring 19. Bannya lebarnya adalah 225. Aspek rasio ketebalan 45, ring 19, dan ya karena ini adalah BMW Group Mini, makanya untuk tahun 2020 mobil ini sudah menggunakan RFT. Lalu ada tanda juga bahwa ini adalah Cooper S, ada di bagian fender depan sini, ada lampu sen juga, dan ada list berwarna merah juga nih yang menyambung dari pintu depan hingga pintu belakang. Untuk ban belakangnya ini ring 19 juga dan tidak belang. Sama-sama 225 45 R19. Lalu kita bergeser ke bagian belakang. Sorry, list merah hanya sampai plafon saja. Tidak ada tarikan garis merah di bagian pintu bagasi. Lalu lampunya memang ini bukanlah versi LCI atau faceliftnya yang berbentuk bendera Inggris. Kalau kalian tahu itu lampu jujur keren banget ya, tapi ini lampu semua sudah full LED dan ada emblem Cooper S. Nah, tipe mobilnya Countryman dan juga ada emblem John Cooper Works yang menandakan ya mobil ini menggunakan opsial dari JCW. Wiper belakang mirip seperti BMW X1, defogger belakang, dan untuk bagasinya, apakah sudah ada kick sensor? Masa nggak ada? A few moments later. Oh ya, ada. Oke, jadi ada, tapi memang mungkin ya kaki saya aja yang kurang tepat ya untuk posisinya. Bagasinya udah electric power tailgate semua, jadi akan menambah kenyamanan. Dan ya konsepnya sih secara desain ya ini adalah BMW X1 ya. Kapasitas bagasinya adalah 450 liter dan sama kayak BMW X1 yang ada di showroom kita atau yang sudah pernah kalian beli. Di bawahnya ada lantai juga
untuk menyimpan barang. Nah, yang tidak ada di BMW X1 yang menambah kesan funky dari mobil ini adalah adanya mini picnic bench. Ya, ini mungkin pabrikan Mini berpikiran bahwa orang yang punya ini pasti akan sering piknik, jalan-jalan, dan duduk di bagasi. Dan ya, biasanya kita duduk di bagasi ya udah duduk di pintu di bibir bagasi ya. Ini ada sofanya cukup empuk dan ya ini mewah karena ada tulisan Mininya. Udah selesai pakai, tinggal tekuk lagi saja ke bagian dalam. Ini pakai sistem magnet ya, jadi tidak akan berantakan dan tutup lagi. Lalu untuk defogger, bukan defogger, untuk diffuser bagian belakang ini udah sporty juga, bawaan dari JCW, dan knalpotnya ini adalah sport exhaust. Nanti kita akan coba dengarkan suaranya ya ketika Valvetronic itu dibuka. Sekarang kita tutup lagi aja. Ayo dong. Nah, bisa. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah Mini paling besar, kita akan coba untuk duduk di row baris pertamanya. Apakah emang besar atau ternyata sempit? Let's go. Tinggi saya 168 cm dan ini surprisingly kursi cukup enak, cukup tinggi. Tapi ada satu hal yang harus saya sampaikan. Kursi ini kok saya rasa agak kurang panjang dikit ya. Jadi paha saya tuh tersanggahnya hanya segini nih, belum sampai ke sudut lututnya ya. Tapi cukup tinggi, cukup enak. Dan ini harusnya seperti X1 nih, bisa di recline. Tuh, ada 2 step sama seperti BMW X1. Tapi untuk Mini ini tidak bisa dimaju mundurkan seperti X1 ya, tidak ada tuasnya. Koreksi ya kalau saya salah ya. Coba nanti kalian tulis di kolom komentar. Kemudian armrest sama, ini sama kok seperti BMW X1. Kefunkian, kenyentrikan dari Mini ini berlanjut ke door trim. Kalian bisa melihat apa yang cukup nyentrik? Tuas pintunya dong. Tuas pintu kan pada umumnya kita tarik ya, atau kita tarik gini lah gitu ya, kita tarik ke dalam gitu kan. Tapi jari kita ke dalam gitu kan arahnya. Ini jari kita ke arah keluar dong. Ini bagi saya ini pure masalah desain aja sih. Walaupun untuk beberapa orang pasti agak tidak terbiasa ya, tapi ya inilah Mini gitu ya. Dan desainnya ini mini banget sih. Jadi kita jarinya ke arah keluar dan baru buka. Speaker sound system itu dari Harman Kardon, 12 speaker, cukup banyak, suaranya enak, yang membuat ya mobil ini tidak terasa murah sama sekali kayak, karena memang tidak murah. Tapi karena di BMW Tuner Certified Pre-Owned, kita bikin jadi lebih terjangkau untuk kalian. Oke, lalu panoramic sunroof, kaca depan ini bisa dibuka, tapi kaca belakang ini nggak bisa. Dan untuk penutup kacanya itu bukan secara elektrik, tapi secara manual memang. Dan traynya ini secara bahan mirip sekali lagi dengan X1, dimana agak bolong-bolong nih ya. Tapi ini memberikan kesan yang cukup berbeda aja dari mobil-mobil pada umumnya. Total berarti 5-seater ya mobil ini, karena untuk kursi baris tengahnya ini ada seat belt juga untuk 3 titik. Cup holder cukup besar. Botol saya lagi nggak bawa sih ya, tapi saya pernah nyoba di kantor. Botol saya itu Tupperware 1 liter itu bisa masuk, tapi kalau ini botolnya kameramen agak nggak tahu diri sih, ya nggak bakal bisa lah. Oke, ya tapi kalau botol kalian Tupperware 1 liter gitu, kalian tahu lah yang saya maksud, itu bisa masuk kok. Kemudian kantong pintu ini ada, dan kurang lebih, oh ya satu lagi, ada AC tapi memang secara suhu itu mengikuti dengan depannya, tidak bisa climate triple zone. Jadi mobil ini adalah dual zone untuk AC climate controlnya, dan ventilasi AC ini bisa dibuka dan ditutup secara manual melalui tuas ini. USB Type C ada 2 port di sini, jadi penumpang kiri dan kanan ini bisa untuk tidak saling berebut. Untuk headroom cukup oke kok, walaupun ini kalau dilihat tuh tidak luas-luas banget, tapi saya merasa duduknya tinggi, kabinnya luas, lega gitu ya. Jadi
enak kok duduk di Mini Countryman Cooper S ini. Sekarang kita langsung aja duduk untuk baris depannya, karena disinilah pemilik Mini seharusnya bawa mobil ini bukan pakai driver tapi nyetir sendiri. Let's go. Ya, sebelum saya akan duduk untuk membahas posisi berkendaranya, ini kursi setahu saya, sekali lagi ya, koreksi kalau saya salah, ini modelannya seperti di versi John Cooper Works-nya. Tapi memang kalau yang versi JCW aslinya, bukan yang package, untuk bagian leathernya ini harusnya lebih banyak nih, tapi ini hanya di bagian sisi luar saja dan combine dengan leather. Dan ini adalah sport seat, jadi ada penyangga paha juga nih yang bisa digunakan untuk menyangga paha kita supaya tidak capek ketika membawa mobil ini. Kursi driver ada memory seat 2 slot ya, dan semuanya sudah electrical, sampai ke lumbar-lumbarnya pun itu juga ada. Sekarang kita akan masuk. Ya, kita akan bahas ya untuk di bagian interior depan dari mobil ini. Desainnya nyentrik. Ciri khas dari Mini bahwa ada dial bulat besar sebagai layar entertainmentnya. Basically ini mirip kok seperti iDrive-nya BMW, ada tuasnya juga. Dan contoh deh, kita lihat vehicle status ya, atau Mini saya, ya ini adalah BMW banget. Kemudian ada seperti iluminasi di bagian lingkar luar dari head unitnya. Ini bisa menampilkan banyak sekali permainan animasi seperti RPM. Coba saya geber dikit ya, kalian perhatikan untuk garis putihnya naik mengikuti RPM, atau volume ini juga kan naik tuh ya. Kemudian misalkan ini mau ke mode berkendara, karena mode berkendara di bagian sini akan berubah menjadi merah, dan ya kembali lagi ke menu RPM. Lalu ini tombol-tombolnya ini BMW banget sih ya, sama kok seperti BMW X1, ini tombol-tombolnya mirip. Dan tuas AC-nya pun, climate controlnya ini juga cukup nyentrik, desainnya bulat, dual zone kiri kanan, dan pengaturan blowernya ada di bagian tengah. Lalu ini untuk arah AC-nya kalian bisa atur mau kemana. Ini untuk ke defogger depan, kalau atas ke badan atau ke kaki ya, ini kalian atur saja. Lalu ini sama seperti BMW yang lain, dan ini yang bikin satisfying, kumpulan tuas-tuas yang mirip seperti di pesawat. Start stop engine, mau nyalain mau matiin, kalian mau tuas ke atas atau tuas ke bawah itu bisa. Sensor parkir, idling start stopnya bisa kalian matikan, tinggal pencet aja. Kemudian traction control on dan off bisa dimatikan lewat sini. Dan mode berkendara yang tadi saya udah mention ya, ini sebenarnya mirip kayak X1 gitu ya, tapi dibikin konsep naik turunnya ini lebih nyentrik dan funky. Kemudian ini tuas joysticknya ini beda loh dengan Mini Cooper yang bukan JCW package, yang biasanya tuasnya itu agak bulat dan agak tinggi gitu ya. Ini enggak, ini mirip seperti X1, ada list merahnya juga. Kemudian ada stitching merah, banyak aksen-aksen merah di dashboardnya. Electric parking brake tapi memang belum auto hold, dan ini untuk pengaturan iDrive-nya. Lalu konsol tengah ini cukup enak posisinya, dan ada wireless charging. Ya, jadi loh kok kecil? Tenang saja, kalian tinggal dorong saja HP kalian dan ngecas. Oke, dan tinggal ditutup saja. Otomatis kalian tidak bisa terdistraksi karena notifikasi yang masuk. Lalu sebelum kita akan bahas untuk knalpotnya yang seru ini, saya ingin bahas untuk setirnya dulu. Setirnya John Cooper Works ya. Ini bukan setir Mini Countryman yang biasa, ada logo John Cooper Works-nya. Di sini pedal shift, leather, dan ada stitching merahnya juga. Kemudian nyeleneh lagi, tilt pasti ada dong, namanya Mini BMW Group nggak mungkin. Tapi nih ketika kita akan teleskopik ada, ketika kita akan tilt, speedometernya ikut naik turun dong ya. Ini satu hal kecil yang bikin mobil ini terasa semakin lucu gitu ya. Walaupun
Untuk Mini Countryman yang baru, mungkin kalian udah lihat di Gias, speedometer ini hilang. Diganti, masuk semua ke layar di bagian tengah sini yang bulat, dan itu semakin funky. Tapi ya, ini cukup menarik, juga jarang ada di mobil-mobil pada umumnya. Ya, panoramic sunroof sama ya seperti mobil-mobil yang lain. Oh, saya hampir lupa nih bahas untuk yang bagian atas plafon sini. Buka sunroof dari sini ya. Bisa secara elektrik, kita tutup lagi, panas. Kemudian untuk menyalakan lampu ada di bagian sini, kemudian menyalakan sisi kiri doang, sisi kanan doang, dan ganti ambience light-nya bukan seperti BMW yang masuk ke layar iDrive. Simple banget, kalian tinggal ini, kalian lihat ya, lampunya ini sekarang hijau, saya atur sekali, kemudian ganti kuning, ganti orange, ganti apa nih, ini orange, kemudian ganti ungu, merah, dan ungu lagi. Ya, sesimpel itu, seunik itu mobilnya. Dan satu hal lagi terakhir sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, kalian tahu ini device apa? Ada tulisannya John Cooper Works. Ini adalah tuas mekanisme untuk valvetroniknya. Saya akan buka kaca dikit. Ini suara standarnya ya. Saya akan keluarkan mic. Ini suara standar. Ini standar loh. Belum masuk ke valvetroniknya dibuka. Sekarang saya akan masuk ke sport dulu. Suaranya kebuka dikit. Ada crackle-nya dikit. Cara pengoperasiannya adalah dipencet klik 2 kali. Buka tuh. Ya, sekarang saya akan buka. Ada crackle-crackle-nya ya yang membuat adrenalin kita tuh semakin terpacu pakai mobil ini. Sekali lagi. Mantap, keren banget, dan ini lucu jujur aja, opsional yang sangat lucu. Sekarang kita tutup lagi. Hanya double klik saja untuk mengoperasikan device ini. Ya, terus bagaimana kesimpulannya untuk BMW? Oke. Ya, terus bagaimana untuk Mini Cooper S Countryman ini? Ini adalah unit tahun 2020. Kita memang sudah sangat jarang untuk ambil Mini Cooper karena memang ya jujur, kita memang tidak begitu tidak menjadi spesialis banget untuk di bagian Mini. Tapi kita ingin mencoba hal yang baru. Dan kilometer untuk mobil ini, karena kita baru mencoba lagi, kita tidak ingin sembarangan untuk memberikan unit kepada kalian. Unit ini sangat spesial, secara kilometer baru 4.500. Ya, mobil berumur 4 tahun, 1 tahunnya hanya berjalan 1.000 kilo. Ya, mobil ini emang benar-benar jarang dipakai. Lalu, karena ini mobil tahun 2020 dan ini bukan BMW, tapi ini adalah Mini, kalian mungkin akan khawatir, apakah akan mendapatkan free perpanjangan warranty selama 1 tahun? Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir, warranty-nya memang sudah habis dari tahun 2023, tapi kita akan memberikan perpanjangan warranty ini selama 1 tahun. Dan untuk harganya berapa untuk mobil ini? BMW. Ya, untuk harganya dari Mini Countryman Cooper S ini kita open di 789 juta, dan tenang saja masih bisa nego. Untuk status pajaknya seperti apa? Jujur saya belum lihat lagi untuk STNK-nya, tapi nanti kalian bisa tanyakan ke kita sebagai business consultant saja. Kurang lebih seperti itu pembahasan yang tentang mobil yang sangat spesial ini, Mini Countryman Cooper S John Cooper Works Package. Buat kalian yang penasaran dengan unitnya ada di BMW Tunas Saya Murug. Kalau kalian orang Bandung, kabarin Reska atau Clarissa saja untuk mobil ini bisa dibawa ke Bandung.
Untuk informasi selanjutnya kalian bisa follow untuk media sosial kita, baik Instagram, YouTube, TikTok, ataupun sosial media kita yang lain, atau menghubungi kita langsung sebagai business consultant via WhatsApp. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!